Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung ekonomis dengan menggunakan 4 telur. Bismillah, pertama saya sudah melelehkan margarin sebanyak 80 gram. Kalau sudah ini disisihkan dulu. Untuk adonan saya memakai 4 butir telur, gula pasir 60 gram, 50 gram tepung terigu bisa pakai protein rendah atau sedang, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena. Dan ini saya tambahkan perisa vanila yang cair sekitar 1/4 sendok teh, bisa juga pakai yang bubuk, dan 1 sendok teh cake emulsifier saya pakai SP. Untuk mixer saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B. Desainnya elegan, wattnya cuma 300, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Ini saya aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya itu nggak berterbangan gitu ya. Aduk dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur serta gulanya mulai larut, lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga putih mengembang, kaku kental berjejak seperti ini cukup. Kemudian ambil adonan secukupnya aja, ini akan dipakai untuk membuat motif. Saya ambil sekitar 1,5 sendok makan, atau kalau mau 1 sendok makan juga boleh. Nah ini saya ambil sebanyak 2 wadah ya. Kemudian untuk sisa adonan, tuangi dengan margarin yang tadi sudah dicairkan, ini sudah dingin atau bersuhu ruang gitu ya. Selanjutnya ini diaduk lagi dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Tapi kalau mau diaduk pakai spatula, aduk balik juga boleh. Jadi kalau pakai mixer ngaduknya jangan terlalu lama ya supaya adonan itu nggak turun atau amblas. Selanjutnya ratakan menggunakan spatula, saya pakai spatula set dari Idealife. Aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya benar-benar tercampur rata, pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Untuk adonan motif saya tambahkan pewarna merah atau sesuai selera aja. Dan yang satu wadah ini saya ambil sedikit ya untuk adonan yang akan saya tambahkan pewarna putih. Tapi kalau mau di skip juga boleh. Kemudian yang ini saya kasih pewarna ungu tua. Dan ini yang pewarna putih. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Tuang adonan ke loyang ukuran 24 tinggi 4 cm, tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ratakan adonan. Ini saya pecahkan juga gelembung udaranya menggunakan tusuk sate atau sumpit juga boleh. Setelah itu tinggal kita kasih motif sesuai keinginan. Ini saya kasih motif yang simpel-simpel aja ya. Jadi saya buat garis-garis seperti ini aja pakai pewarna ungu. Selanjutnya saya kasih yang warna putih. Untuk putih ini bisa di skip ya, karena ternyata tadi saya ngasih pewarnanya terlalu sedikit, jadi nanti hasilnya itu kurang putih gitu, jadi hampir mirip dengan warna kuenya yang dasar, jadi bisa di skip aja. Kemudian ini saya kasih pewarna yang merah. Selanjutnya hentak-hentakan seperti ini untuk memecahkan gelembung udara. Kemudian tinggal kita buat motif, kita tarik dari bawah ke atas atau secara bergantian atau berlawanan arah seperti ini menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, jika sudah selesai ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan sebelumnya. Saya pakai oven Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Ini tadi sudah saya panaskan sekitar 10-15 menit. Kemudian masukkan adonan. Ini saya letakkan di rak paling bawah dan untuk timer saya pasang sekitar 20 menit. Dan untuk api atas bawahnya saya pasang di 180 derajat. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing, jadi suhunya itu harus sangat panas ya untuk bolu gulung, sekitar 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing. Nah, ini sudah sekitar 20 menit saya panggang. Permukaannya sudah kering kecoklatan. Setelah itu panas-panas langsung aja kita sisir bagian pinggirannya menggunakan scraper. Karena ini tadi tidak dioles, jadi harus kita sisir seperti ini, karena kalau dioles biasanya saat matang pinggirannya itu bisa lepas dari loyang gitu dan hasilnya itu agak berkerut. Kemudian panas-panas langsung balik di atas kertas roti. Lepas kertas rotinya secara perlahan, hati-hati ya karena ini teksturnya lembut banget. Kemudian masih dalam keadaan panas digulung seperti ini tanpa isian. Setelah itu dibuka kembali. Nah, maaf ini tadi saya kelepasan. Nah, kita buka seperti ini. Setelah itu masih dalam keadaan panas saya olesi dengan selai, tapi kalau mau pakai buttercream tunggu sampai dingin.
Jika sudah rata, langsung aja kita gulung, kita tekuk bagian ujungnya, kemudian jalankan kertas rotinya. Setelah itu diangkat dan dibalik seperti ini. Hasilnya ini tidak lengket sama sekali ya. Kemudian padatkan menggunakan scraper supaya gulungannya itu lebih bulat dan lebih ngeset gitu. Setelah itu bisa kita diamkan di suhu ruang atau di dalam kulkas sekitar 1-2 jam. Nah, ini yang sudah saya diamkan di kulkas, ini sudah ngeset, bisa kita buka dan hasilnya itu nggak lengket sama sekali. Jadi kalau suhu ovennya tepat gitu nggak bakalan lengket sama sekali ya hasilnya. Langsung aja yuk kita potong-potong. Ini saya potong dulu bagian ujungnya ya. Dan ini dia hasilnya, bisa dilihat pori-porinya itu halus banget karena ini menggunakan metode all-in-one. Dan pas dipotong ini kerasa banget teksturnya itu lembut ya, walaupun dilihat padat seperti ini, tapi sebenarnya ini moist banget. Baik, selamat mencoba di rumah, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu gulung batik. Bismillah, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, lelehkan margarin sebanyak 80 gram dengan cara di steam seperti ini. Ini tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh ya, jadi langsung aja diangkat kalau sudah sekitar 70 atau 80% seperti ini. Kemudian lanjutkan diaduk di atas meja sampai semuanya mencair. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Untuk adonannya, campurkan 4 butir telur dengan 50 gram gula pasir. Jika suka manis bisa pakai 60 gram dan 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk, bisa diganti yang cair. Setelah itu beri 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti TBM atau valet. Setelah itu aduk dulu dengan speed paling rendah sampai tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixernya sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, kaku kental berjejak seperti ini cukup. Ambil 1 sendok makan munjung adonan, kemudian ini disisihkan dulu, ini akan dipakai untuk membuat motif. Selanjutnya untuk sisa adonan tuangi dengan margarin cair yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Ini diaduk dengan kecepatan mixer paling rendah, sebentar aja asal tercampur rata. Ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggiran dan diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ini ukurannya 24, tingginya 4 cm. Kemudian tuang adonan. Setelah itu bisa kita ratakan seperti ini. Kemudian pecahkan gelembung udaranya dengan cara seperti ini menggunakan tusuk sate atau lidi. Ini dipecahkan supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu terlihat halus. Dan pecahkan lagi gelembung udaranya dengan cara dihentak-hentakan seperti ini loyangnya. Dan untuk adonan yang buat motif tadi saya tambahkan pasta coklat secukupnya aja, kemudian diaduk rata. Jika sudah rata, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini tidak saya masukkan semua sampai habis ya, masih ada tersisa sedikit. Nanti ini akan kita pakai lagi untuk membuat warna coklat. Baik, langsung aja kita buat motifnya. Jadi ini dibuat garis seperti ini, dan mohon maaf hasilnya itu kurang rapi ya untuk garisnya. Jadi sebaiknya supaya hasilnya itu rapi, ditandai dulu dengan menggunakan tusuk sate, baru tinggal kita ikuti ya. Jadi hasil garisnya itu akan lebih lurus dan lebih rapi. Jadi ini cuma saya tebelin aja seperti ini ya untuk garisnya. Nah, ini sudah ya. Kemudian ini masih ada sisa adonan, masukkan lagi ke dalam wadah yang tadi. Kemudian ini saya tambahkan lagi pewarna hitam secukupnya aja. Setelah itu baru kita buat garis seperti ini di bagian pinggirannya. Nah, ini maaf ya, agak gemeteran, jadi agak miring-miring gitu garisnya. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini sudah dibuat garis seperti ini. Selanjutnya gunakan lidi atau tusuk sate, kita tarik garisnya secara berlawanan seperti ini. Nah, bisa dilihat di video.
Nah, motif batiknya itu seperti ini jadinya ya. Masya Allah, lumayan lah cantik. Walaupun tadi sebenarnya garisnya tuh nggak rapi-rapi amat. Nah, ini dia, ini siap untuk kita panggang. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya, panggang dengan suhu yang tinggi 180-200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat. Gunakan api atas bawah secara bersamaan selama kurang lebih 15-20 menit. Kalau di oven saya ini sekitar 15 menit. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita buka, kita cek. Nah, ini bisa dilihat untuk permukaannya itu sudah kering kecoklatan. Untuk mengetes apakah benar-benar kering, bisa dilakukan cara seperti ini. Kita pencet dengan ujung jari, tekan secara perlahan. Jika tidak ada bunyi pes-pes dan bekas jari tidak berjejak atau tidak masuk ke dalam, berarti ini sudah kering. Jadi nanti saat digulung tidak akan lengket atau terkelupas. Masih dalam keadaan panas, langsung aja disisir bagian pinggirannya secara perlahan. Karena ini tadi tidak dioles, soalnya kalau dioles biasanya saat matang pinggirannya itu bisa berkerut. Langsung aja ini dibalik di atas kertas roti, keluarkan dari loyang. Setelah itu bisa dilepas kertas rotinya secara perlahan. Agar bagian ujungnya gampang ditekuk saat digulung, kita tekan dulu menggunakan pisau seperti ini. Ini tidak diiris, cuma ditekan aja. Untuk cara tadi bisa di skip, jadi bisa langsung digulung. Pertama ditekuk dulu seperti ini. Ini masih dalam keadaan panas, digulung tanpa isian. Jadi kalau digulung dulu, saat digulung kedua kali itu akan lebih gampang lagi. Nah, kalau sudah langsung aja dibuka kembali. Jika memakai buttercream, tunggu sampai dingin kuenya. Tapi kalau tidak, menggunakan buttercream, saya pakai selai seperti ini, bisa langsung dioleskan selai masih dalam keadaan panas. Sebelum digulung, jangan lupa siapkan dulu scraper untuk memadatkan gulungannya. Kemudian kita tekuk lagi seperti tadi, karena tadi sudah digulung untuk yang pertama kali ya, jadi ini gampang digulung lagi. Jadi tinggal diginiin aja, ditarik kertas rotinya, jadi yang dijalankan itu kertas rotinya. Nah, bisa dilihat ini nggak lengket ya bagian kulitnya. Kemudian langsung aja diangkat dan dibalik seperti ini. Setelah itu kita tutup kembali dan kita padatkan gulungannya menggunakan scraper. Jika tidak ada scraper, bisa menggunakan alat apa aja yang ada di rumah, yang penting tipis ya. Ini bisa diganti dengan menggunakan talenan tipis kayak gini. Jadi ini saya contohkan jika kalian tidak mempunyai scraper atau penggaris besi ya. Nah, pakai scraper yang plastik buat motong adonan roti juga bisa. Ini kita padatkan supaya gulungannya itu menempel sempurna, padat, dan tidak gampang lepas. Jadi lebih set gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita tutup kembali. Kemudian ini bisa didiamkan dulu sampai set gulungannya supaya nggak gampang kebuka, sekitar 30 menit atau kalau mau lebih juga bisa di dalam kulkas atau di suhu ruang. Nah, ini yang sudah didiamkan di kulkas, bisa kita buka gulungannya, ini sudah set. Nah, ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali ya. Yuk langsung aja kita potong-potong, saya rapikan dulu bagian pinggirannya. Nah, ini dia hasilnya yang kedua. Kemudian ini akan saya iris sekali lagi. Nah, bisa dilihat pori-porinya itu halus sekali, terus bagian kulitnya itu nggak lengket, teksturnya juga lembut dan yang pasti ini empuk dan moist sekali. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja yuk kita cobain. Pas dipotong itu teksturnya padat tapi kerasa banget lembutnya, teksturnya moist, dan ini bener-bener enak banget, pas banget jadi suguhan buat acara keluarga atau kalau mau buat ide jualan juga bisa. Untuk satu roll ini kalau dipotong dapatnya sekitar 15 potong ya, tergantung dengan ketebalan yang kita inginkan. Semoga video ini bisa bermanfaat, jangan lupa dicobain di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik video yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung lukis ekonomis cuma pakai 4 telur.
Bismillah, untuk langkah awal lelehkan dulu margarin sebanyak 80 gram. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan saya memakai 4 butir telur, 60 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, dan seperempat sendok teh vanila cair atau bubuk juga boleh, serta 1 sendok teh cake emulsifier saya pakai SP. Untuk mixer saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B dengan 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Dengan mixer Idealife ini adonan jadi lebih cepat mengembang. Ini saya aduk tanpa dihidupkan dulu mixernya supaya tepungnya itu nggak berterbangan gitu ya. Lalu hidupkan mixer kecepatan paling rendah, aduk sampai semua bahan tercampur dan gulanya mulai larut. Naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak. Seperti ini cukup. Selanjutnya ambil 1 sendok makan adonan atau secukupnya untuk membuat motif. Dan ini saya ambil lagi masing-masing setengah sendok makan, seperti ini. Kemudian yang agak banyak ini saya tambahkan pewarna merah ya. Ini nanti akan saya pakai untuk membuat bunganya. Setelah rata ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk yang satu bagian ini saya tambahkan pewarna hijau, aduk rata, dan yang satu saya biarkan putih ya. Nah, ini sudah dimasukkan dalam plastik segitiga. Kemudian untuk sisa adonan tuangi dengan margarin cair yang tadi sudah dicairkan dan didinginkan ya. Kemudian aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian ratakan menggunakan spatula, pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Jika sudah ini siap untuk dituang ke loyang, saya pakai loyang ukuran 24 tinggi 4 cm, cuma dialasi dengan kertas roti, tidak perlu diolesi dengan apapun ya. Kemudian tuang semua adonan sampai habis. Selanjutnya ini bisa kita ratakan menggunakan spatula seperti ini. Hentakan loyang beberapa kali untuk memecahkan gelembung udara, bisa juga menggunakan tusuk sate ya, tapi saya kelupaan jadi cuma saya hentakan kayak gini. Nah, selanjutnya kita buat motif. Saya akan membuat bunga menggunakan adonan yang merah. Ini gampang banget, tinggal dibuat titik-titik seperti ini aja. Untuk letaknya acak aja, dan kalau sudah bulatan ini akan saya tarik ke bagian tengah menggunakan scriber. Jadi ini adalah jarum yang biasanya dipakai untuk melukis icing atau lapisan gula pada cookies gitu ya. Tapi kalau nggak ada bisa pakai tusuk sate gitu ya, jadi cari yang ada aja. Kemudian kalau sudah ini akan saya buat motif daun gitu. Ini saya pakai pisau palet kecil. Mohon maaf kalau bentuknya masih nggak karuan ya, karena saya juga masih belajar, jadi ini cuma tinggal disapukan begitu aja. Kalau nggak ada kalian bisa pakai ujung sendok kecil gitu ya, atau gagang sendok gitu. Nah, kalau sudah kita tarik lagi menggunakan scriber atau tusuk sate juga boleh. Jadi ini untuk membentuk kayak model daun gitu ya. Nah, ini ada yang putih saya taruh di bagian tengah bunga. Jadi untuk motifnya ini sebenarnya sesuai keinginan masing-masing aja. Nah, ini dia hasilnya, ini siap untuk kita oven. Untuk semua peralatan baking ini saya memakai produk dari Idealife. Nah, ini ovennya tadi sudah saya panaskan, saya pakai oven Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Ini muat sampai dengan loyang persegi ukuran 28 x 28 cm ya. Dan untuk ovennya tadi sudah saya panaskan. Ini kita oven dengan api atas bawah suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya pasang sekitar 180 derajat. Nah, ini sudah sekitar 20 menit. Ini sudah matang ya, permukaan juga sudah kering seperti ini. Jika dipencet ini tidak ada bunyi pes-pes atau nyes-nyes gitu ya. Kalaupun ada masih tipis-tipis gitu masih nggak apa-apa, aman aja. Jadi pas digulung nanti nggak lengket kulitnya. Nah, ini panas-panas langsung aja kita sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Dan juga masih dalam keadaan panas, langsung aja kita balik di atas kertas roti yang dialasi serbet supaya pas digulung nanti nggak licin gitu. Kemudian lepas kertas rotinya secara perlahan. Ini saya kurang hati-hati ya di bagian ujung, jadi agak terkelupas gitu ya, atau keikut gitu kuenya di kertas.
Jadi harus hati-hati karena ini lembut banget. Nah, masih dalam keadaan panas, langsung aja kita gulung tanpa isian. Kemudian dibuka kembali. Jika ingin diisi buttercream, tunggu sampai dingin, tapi karena saya pakai selai jadi masih panas-panas, langsung aja saya oles dengan selai ya. Jika sudah rata selainya, ini langsung aja kita gulung kembali, tekuk bagian ujungnya seperti ini. Kemudian langsung aja kita jalankan kertas rotinya. Untuk kertasnya saya cuma pakai kertas roti biasa, kemudian dibalik. Nah, ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali karena permukaannya itu sudah kering ya. Kemudian kita padatkan menggunakan scraper atau penggaris besi atau alat apa aja yang tipis, yang penting bisa buat memadatkan gulungannya ini supaya set. Jadi nanti gulungannya itu lebih bulat dan gak gampang kebuka. Kemudian ini bisa kita diamkan dulu di suhu ruang atau di dalam kulkas ya, supaya gulungannya lebih ngeset dan gak gampang kebuka. Nah, ini sudah saya diamkan sekitar 1 jaman ya. Ini dia hasilnya, ini gak lengket sama sekali kulitnya, alhamdulillah. Dan untuk motifnya lumayan lah, walaupun masih gak rapi gitu dan masih kayak kurang jelas gitu ya, karena saya juga masih belajar. Baiklah, langsung aja yuk kita potong-potong, kita lihat tekstur dalamnya itu kayak apa. Nah, bisa dilihat ini ciri khas dari bolu all in one gitu ya, jadi pori-porinya itu memang terlihat halus sekali, teksturnya padat, moist, tapi tetap lembut. Bismillah, langsung aja yuk kita cobain. Pas dipotong kerasa banget teksturnya itu lembut dan juga moist. Pas dimakan ini nggak seret sama sekali. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung ekonomis dengan menggunakan 4 telur. Bismillah, untuk langkah awal kita lelehkan dulu margarin sebanyak 80 gram. Ini kita lelehkan dengan cara di steam seperti ini. Jika sudah meleleh, ini bisa disisihkan dulu. Untuk adonannya, campurkan 4 butir telur dengan gula pasir, 50 gram bisa ditambah jika suka manis, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, dan seperempat sendok teh vanili bubuk, serta 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang, kaku, kental, berjejak seperti ini cukup. Lalu tuangkan margarin yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Kemudian aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jadi jangan lama-lama ya untuk di tahap ini. Selanjutnya ini bisa kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggiran dan juga di bagian bawahnya, diaduk balik. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Jika sudah tercampur rata, kita ambil sepertiga adonan. Ini saya tidak timbang, tapi kira-kira aja kurang lebih sepertiga ya. Kalau kalian mau ditimbang juga lebih bagus. Setelah itu tambahkan pasta coklat kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk loyang pakai ukuran 24 tinggi 4 cm. Biasanya ini tidak saya oles ya, tapi kali ini saya oles di bagian dasarnya saja sebelum dialasi dengan kertas roti. Untuk bagian samping dan di atas kertas rotinya nanti juga tidak saya oles. Ini saya oles cuma di bagian bawah supaya nanti saat dituang adonan dan saat membentuk motif kertas rotinya itu nggak geser-geser gitu. Kemudian ratakan adonan putih, pecahkan gelembung udaranya dengan menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini. Dan jangan lupa dihentak-hentakan juga ya beberapa kali supaya gelembung udaranya bisa pecah. Jadi nanti hasil pori-pori kuenya itu bisa halus. Kemudian tuang adonan coklat di bagian atasnya, kita timpa seperti ini dengan menggunakan plastik segitiga. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih rata ya di seluruh permukaannya, bisa menutupi adonan yang putih. Ini lakukan terus sampai semua adonan coklatnya habis. Kita tutupi semua permukaannya seperti ini ya. Jika semua adonan coklat sudah rata menutupi yang putih, ini bisa sambil kita hentak-hentakan pelan aja seperti ini supaya agak merata gitu. Kemudian untuk membuat motifnya gunakan sendok seperti ini. Nah, bisa dilihat di video caranya seperti ini ya, kita jalankan bagian pegangan sendoknya itu ini sampai ke bagian bawah ya atau ke bagian dasar loyang.
Nah, karena ini sampai bagian bawah, makanya tadi tuh untuk bagian dasar loyangnya saya oles ya, supaya kertas rotinya itu nggak geser-geser pas dijalankan sendok seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau sudah dijalankan untuk arah yang sebaliknya ya. Nah, ini agak sendat karena terhalang sedikit kertas roti. Tadi saya kurang rata ngolesin margarin di bagian dasarnya. Nah, jika sudah dibentuk seperti ini loyangnya jangan lagi dihentak-hentakan ya, nanti motifnya itu bisa rusak. Jadi ini bisa langsung di oven jika sudah selesai. Seperti biasa, gunakan api atas bawah secara bersamaan, suhu 180-200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat selama 15 menit. Nah, ini sudah sekitar 15 menit, bisa dites apakah permukaannya sudah kering atau belum. Pencet perlahan dengan menggunakan ujung jari. Jika tidak ada bunyi pes-pes atau bekas jari saat dipencet itu tidak berjejak, tidak meninggalkan jejak begitu, berarti ini sudah kering ya, bisa langsung diangkat. Kemudian sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Jika sudah, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Seperti ini, langsung dibalik di atas kertas roti. Kemudian lepas kertas rotinya secara perlahan. Nah, bisa dilihat pas dilepas kertas rotinya untuk garis yang paling dominan ini berada di depan sini ya. Sedangkan untuk menggulungnya saya akan mengikuti arah garis yang paling dominan. Jadi ini bisa dibalik ya untuk bolunya. Dan ini saya contohkan bolu yang lain ya, saya ada bikin dua lagi. Nah, bisa dilihat pas dilepas kertas rotinya itu garis yang paling dominan kelihatan itu adalah yang di sebelah sini ya, jadi dia sejajar. Jadi kita gulungnya memang harus mengikuti garis yang ini supaya nanti motifnya itu bisa terlihat. Jadi kalau kita salah gulung untuk arahnya itu, nanti pas dipotong bolunya itu motifnya itu nggak bakalan kelihatan. Ini masih digulung dalam keadaan panas, kemudian langsung dibuka kembali. Setelah itu bisa langsung diisi dengan selai. Jika mau pakai buttercream, tunggu sampai dingin. Nah, jadi bisa diperhatikan untuk arah menggulungnya itu harus sejajar dengan garis yang paling dominan kelihatan ya. Jadi kalau saat menggulung arah gulungannya itu kebalik, nanti motifnya itu nggak bakalan kelihatan. Setelah selainya rata, ini bisa langsung digulung seperti ini, bisa dilihat. Kita tekuk bagian ujungnya, tekan perlahan. Setelah itu bisa langsung kita jalankan kertas rotinya, kita tarik seperti ini. Nah, bisa dilihat setelah itu dipadatkan dan bisa langsung diangkat. Kemudian kita balik seperti ini. Bisa dilihat ini hasilnya nggak lengket sama sekali ya. Kemudian padatkan gulungannya dengan menggunakan scraper atau penggaris besi atau alat apa aja yang ada di rumah, yang penting tipis. Jadi ini kita padatkan supaya gulungannya itu bulat bentuknya, terus juga biar lebih ngeset dan nggak gampang kebuka. Kemudian ini bisa didiamkan sampai set kurang lebih setengah jam, atau mau lebih lama lagi juga bisa di suhu ruang atau di dalam kulkas. Nah, ini yang sudah saya diamkan di dalam kulkas kurang lebih 1 jam, bisa langsung dipotong-potong. Bisa dilihat ini nggak lengket sama sekali ya untuk hasilnya. Nah, bisa dilihat untuk bagian dalamnya itu motifnya itu kayak gini. Ini dia hasilnya, motif dalamnya, Masya Allah cantik banget ya. Jadi kalau kalian mau motifnya terlihat seperti ini, pastikan saat menggulungnya itu arah gulungannya itu harus benar. Jadi kalau salah nanti motifnya itu malah nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat, Masya Allah ini benar-benar cantik banget. Dan ini ada saya buat lagi, untuk satu roll ini bisa dapat sekitar 15 potong ya, tergantung ketebalan yang kita inginkan. Kali ini saya bikin 3 roll untuk acara keluarga gitu ya, jadi dapatnya itu sekitar 45 potong. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja yuk kita cobain. Ini pas dipotong kerasa banget, ini moist banget, lembut gitu. Dan yang pasti ini rasanya enak banget, manisnya pas kalau bagi saya. Kalau kalian ngerasa kurang manis bisa ditambahin ya untuk gulanya. Nah, bisa dilihat ini dia hasilnya, saya bikin sebanyak 3 roll, hasilnya itu sekitar 45 potong. Kalau membuat dijual bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.